Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarisya dengan NIM 34 2018 Pada kali ini saya akan membuat video tentang proposal penelitian untuk memenuhi tugas mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan Biologi. Judul dari proposal penelitian saya ini yaitu Efektivitas penggunaan LKPD Sistem Pencernaan berbasis Discovery Learning terhadap hasil belajar peserta didik kelas 11 MA Al-Islah Terung Selapan. Latar belakang dari penelitian ini adalah pendidikan mempunyai peranan penting bagi perkembangan dan perwujudan individu, terutama bagi perkembangan bangsa dan negara. Berbicara mengenai pendidikan, dalam proses pembelajaran terdapat satu disiplin ilmu, di mana ilmu itu mempelajari mengenai penerimaan makanan dan akan dipersiapkan untuk diproses oleh tubuh. Pembelajaran tersebut merupakan pembelajaran sistem pencernaan. Berdasarkan data hasil pengamatan yang saya lakukan di MAL Islah Terung Selapan, bahwa hasil belajar siswa kelas 11 tergolong rendah karena disebabkan oleh gangguan metode yang diterapkan guru dalam proses pembelajaran monoton, yaitu hanya dengan melakukan ceramah. Kurangnya kreativitas guru dalam mengajar. Model pembelajaran membuat siswa mudah bosan sehingga mengakibatkan rendahnya hasil belajar siswa dan kurang berminatnya siswa dalam mengikuti pembelajaran sistem pencernaan. Kekurangan ini terbukti dari hasil nilai ulangan harian semua siswanya yang rata-rata di bawah KKM. Pada kelas 11 yaitu rata-rata siswa mendapatkan nilai di bawah 70, sedangkan KKM pada mata pelajaran sistem pencernaan adalah 75. Dari hasil nilai yang didapat ini terbukti bahwa hasil belajar siswa masih di bawah KKM. Oleh karena itu, perlu dilakukan suatu perubahan dalam proses pembelajaran dengan lebih fokus pada pembelajaran yang mengaktifkan siswa dengan model pembelajaran Discovery Learning. Rumusan dan tujuan masalah penelitian. Rumusan masalahnya itu bagaimana perbedaan hasil belajar siswa kelas 11 MA Al-Islah Terung Selapan sebelum dan sesudah diterapkannya model pembelajaran Discovery Learning pada materi sistem pencernaan. Kedua, adakah pengaruh efektivitas penggunaan LKPD sistem pencernaan berbasis Discovery Learning terhadap hasil belajar sebelum dan sesudah diberikannya LKPD? Adapun tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui perbedaan hasil belajar siswa kelas 11 MA Al-Islah Terung Selapan sebelum dan sesudah diterapkannya model pembelajaran Discovery Learning pada materi sistem pencernaan. Kedua, untuk mengetahui pengaruh efektivitas penggunaan LKPD sistem pencernaan berbasis Discovery Learning terhadap hasil belajar sebelum dan sesudah diberikannya LKPD. Selanjutnya itu hipotesis. Dari masalah yang terjadi, solusi dari permasalahan ini yaitu cara belajar diganti dengan memakai metode diskusi. Dengan melakukan diskusi, siswa bisa bertukar informasi dengan teman dan bisa bertanya satu sama lain. Kegunaan penelitian. Dalam kegunaan penelitian ini terdapat 4, yaitu bagi siswa, bagi guru, bagi penulis, bagi sekolah, dan pendidikan. Bagi siswa, membuat siswa lebih tertarik dan antusias dalam belajar sistem pencernaan karena adanya perubahan dalam cara belajar. Kedua, bagi guru, penelitian ini dapat membantu guru memperbaiki pembelajaran mata pelajaran sistem pencernaan sebagai masukan untuk meningkatkan minat dan perhatian siswa terhadap mata pelajaran sistem pencernaan dan dapat meningkatkan rasa percaya diri guru serta menciptakan pembelajaran lebih aktif, kreatif, dan menyenangkan. Memberikan kesempatan kepada guru untuk mengembangkan model pembelajaran serta meningkatkan mutu pembelajaran. Ketiga, bagi penulis, berguna sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana S1 dalam ilmu biologi pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palembang, serta dapat mengimplementasikan ilmu yang sudah dipelajari pada saat perkuliahan. Yang keempat, bagi sekolah dan pendidikan. Secara umum, penelitian ini memberikan sumbangan positif tentang model pembelajaran, menanggulangi kesulitan pembelajaran, dan menciptakan kerjasama yang kondusif antara peneliti dengan sekolah untuk kemajuan sekolah dalam pelajaran sistem pencernaan. Ruang lingkup dan keterbatasan penelitian. Terdapat 2, yaitu objek penelitian dan tempat penelitian. Objek penelitian.
pada tingkatan kelas meliputi siswa kelas 11 MA Alisla Turung Selapan. Waktu pelaksanaan penelitian bulan Maret semester 2 tahun 2021 atau 2022. Untuk menghindari pembahasan yang melebar, maka peneliti membahas penelitian pada model pembelajaran yang digunakan oleh peneliti dalam model pembelajaran discovery learning. Lingkungan sekolah digunakan peneliti sebagai media dan sumber belajar bagi siswa. Mata pelajaran yang digunakan adalah biologi dengan pokok bahasan sistem pencernaan, dan dengan model dan media pembelajaran tersebut akan dilakukan pengamatan dan penelitian terhadap hasil belajar siswa. Tempat penelitian ini dilakukan di MA Alisla Turung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Definisi istilah atau definisi operasional. Siswa cerdas berbakat adalah anak yang memiliki taraf intelijensi sangat tinggi, serta memiliki tingkat kreativitas yang tinggi pula, dan dengan kemampuan kemungkinan bagi dirinya berhasil dengan baik dalam pekerjaan itu atau karirnya. Selain daripada kecerdasan yang telah siswa miliki, untuk mengembangkan kemampuan hasil belajarnya, guru juga berperan sangat penting dalam memilih baik itu dari cara mengajar, memilih metode pembelajaran, maupun model pembelajaran yang diterapkan selama mengajar. Sebagai contoh yang diambil dari penelitian ini yaitu memakai model pembelajaran discovery learning. Yang selanjutnya itu bab 2 kajian pustaka. Yang pertama, pengertian belajar. Belajar merupakan salah satu kebutuhan hidup manusia dalam usahanya mempertahankan hidup dan mengembangkan diri dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang kedua, hasil belajar. Hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki peserta didik setelah ia menerima pengalaman belajarnya, ataupun merupakan perilaku yang diperoleh pelajar setelah mengalami aktivitas belajar. Yang ketiga, model pembelajaran. Model pembelajaran adalah prosedur yang sistematis tentang pola belajar untuk mencapai tujuan belajar serta sebagai pedoman bagi pengajar dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas pembelajaran. Yang keempat, model pembelajaran discovery learning. Model pembelajaran discovery learning adalah suatu model untuk mengembangkan cara belajar siswa aktif dengan menemukan sendiri, menyelidiki sendiri, maka hasil yang diperoleh akan tahan lama dalam ingatan, tidak akan mudah dilupakan siswa. Yang kelima, sintaks model pembelajaran discovery learning, yaitu pemberian rangsangan, pernyataan atau identifikasi masalah, pengumpulan data, pengolahan data, dan pembuktian. Yang keenam, kelebihan dan kekurangan model pembelajaran discovery learning. Kelebihannya dapat membantu siswa meningkatkan keterampilan, berkembang cepat, serta menghilangkan skeptisme atau keraguan-raguan. Kekurangannya, model ini menimbulkan asumsi bahwa ada kesiapan pikiran untuk belajar. Bagi siswa yang kurang memiliki kemampuan kognitif yang rendah akan mengalami kesulitan dalam berpikir. Yang ketujuh, pengertian LKPD. LKPD merupakan salah satu sarana untuk membantu dan mempermudah dalam kegiatan belajar mengajar sehingga akan terbentuk interaksi yang efektif antara peserta didik dengan pendidik. Dan yang terakhir itu materi sistem pencernaan. Selanjutnya itu bab 3 metode penelitian. Waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini diadakan di MA Alisla Turung Selapan. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2021-2022. Rancangan penelitian. Rancangan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah penelitian dan pengembangan. Sering juga disebut Research and Development atau R&D. Adapun langkah-langkah dalam pelaksanaan penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan sebuah produk tertentu dan menguji keefektifan produk tertentu antara lain meliputi potensi dan masalah, pengumpulan data, desain produk, validasi desain, revisi desain, uji coba produk, dan yang terakhir revisi produk. Populasi dan sampel. Populasi adalah wilayah generalisasi dari hasil penelitian yang terdiri atas objek atau subjek. Untuk melakukan penelitian kita harus mempunyai objek. Biasanya objek dalam penelitian pendidikan berupa peserta didik, guru, kepala sekolah, dan orang tua siswa. Sampel, jika kita hanya meneliti sebagian dari populasi, maka penelitian tersebut disebut dengan sampel. Adapun yang dijadikan dalam sampel penelitian adalah siswa kelas 11 MA Alisla Turung Selapan. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian dikatakan baik apabila mampu menilai sesuatu yang dinilai seperti keadaan yang seharusnya.
Adapun jenis instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar validasi dan angket. Pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian Research and Development (R&D) ini menggunakan instrumen. Yang pertama, lembar validasi. Validasi adalah tingkat kemampuan instrumen penelitian untuk mengungkapkan data sesuai dengan masalah yang hendak diungkapkan. Sebelum lembar kerja peserta didik berbasis Discovery Learning digunakan, terlebih dahulu divalidasi oleh pakar atau tim ahli untuk menguji kevalidan LKPD. Kegiatan validasi ini dilakukan dengan memberikan LKPD yang ingin divalidasikan dan lembar validasi kepada validator. Yang kedua, angket. Angket merupakan suatu alat pengumpulan informasi dengan cara menyampaikan sejumlah pertanyaan atau pernyataan tertulis untuk menjawab secara tertulis pula oleh responden. Angket respon guru dan siswa pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggapan guru dan siswa terhadap pembelajaran yang dilakukan dengan menggunakan LKPD berbasis Discovery Learning pada materi sistem pencernaan. Selanjutnya, analisis data. Analisis data dalam penelitian dan pengembangan ini adalah pengumpulan data lewat instrumen kemudian dikerjakan sesuai dengan prosedur penelitian dan pengembangan. Adapun data yang dianalisis dalam pengembangan LKPD ini adalah data hasil dari validasi produk dan respon peserta didik terhadap LKPD yang dikembangkan. Teknik yang digunakan dalam penelitian menganalisis data dalam penelitian ini adalah dengan menganalisis lembar validasi dan angket. Yang pertama itu analisis lembar validasi. Lembar validasi yang diberikan kepada pakar dalam bentuk skala Likert. Skala Likert yang digunakan ada 5 kategori, yaitu sangat baik, baik, cukup baik, kurang baik, dan tidak baik. Hasil validasi dari validator terhadap seluruh aspek yang dinilai disajikan dalam bentuk tabel. Untuk kriteria penelitian terhadap panduan dinyatakan dalam presentase, yang dihitung dengan menggunakan rumus di bawah ini. P sama dengan skor yang diperoleh dibagi dengan skor ideal dikali 100%. Selanjutnya dicari rata-rata persentase keseluruhan menggunakan rumus X sama dengan sigma XI dibagi N, yang dimana X ini adalah rata-rata, sigma XI adalah jumlah persentase tangkapan siswa, dan N adalah jumlah soal. Tahapan berikutnya adalah menginterpretasikan nilai yang diperoleh dalam bentuk presentase ke dalam tabel distribusi penelitian validasi dan ditentukan kategorinya berdasarkan pada tabel di samping, di mana 76-100% itu dikategorikan sangat valid, 56-75% dikategorikan valid, 40-55% dikatakan cukup valid, dan 0-39% dikatakan tidak valid. Selanjutnya, analisis respon guru dan siswa. Data respon guru dan siswa diperoleh dari angket yang diedarkan kepada seluruh siswa setelah proses penggunaan LKPD selesai. Tujuannya untuk mengetahui bagaimana respon guru dan siswa terhadap penggunaan LKPD dalam proses pembelajaran. Skor yang diberikan sesuai dengan bobot yang telah ditentukan sebelumnya. Untuk mengetahui respon guru dan siswa terhadap penggunaan LKPD, dianalisis dengan menggunakan rumus presentase di bawah ini, yaitu P sama dengan F dibagi N dikali 100%, yang dimana P ini adalah angka presentase, F adalah siswa yang menjawab pernyataan atau pertanyaan, dan N adalah jumlah individu atau siswa. Tolak ukur yang digunakan untuk menginterpretasikan presentase nilai tanggapan siswa terdapat pada tabel samping, yang dimana presentase 76-100% itu dikatakan sangat setuju dengan kriteria nilai 4. Presentase 56-75% dikategorikan setuju dengan kriteria nilai 3. Presentase dengan nilai 40-55% dikategorikan tidak setuju, kriteria nilainya itu 2. Dan yang terakhir, presentase 0-39% dikategorikan sangat tidak setuju dengan kriteria nilai 1. Baiklah, itu saja presentase dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.